Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1474 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan firman-Mu sebagai makanan jiwa dan roh kami. Puaskan kami dengan firman-Mu dan teguhkan iman percaya kami melalui kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan kami baca dan dengarkan serta renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 24 dan ayat 25. Mazmur 31 ayat 24 dan ayat 25. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini Raja Daud mau memberikan nasihat kepada kita semua agar hidup kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Kenapa ayat-ayat ini berupa nasihat? Karena Daud tahu sejarah perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka ada di masa damai, masa-masa tidak ada perang, saudara. Masa-masa di mana Israel diberkati, mereka cenderung meninggalkan Tuhan. Daud tahu ketika Israel lupa Tuhan, Tuhan akan menyerahkan Israel kepada musuh-musuhnya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita diberkati Tuhan dengan luar biasa, kerap kali kita menjadi lupa waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Di saat kita lupa Tuhan, seringkali kita mengalaminya. Kita ditegur Tuhan dengan keras. Makanya Raja Daud mau menasihati kita semua melalui kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita tetap berada di jalan Tuhan yang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar nasihat Raja Daud ini. Yang pertama, saudara, nasihat Raja Daud supaya umat Tuhan mengasihi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita mengasihi Tuhan? Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Amin. Makanya Daud mengatakan, kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Saya belajar bahwa kalau kita merespon kasih Tuhan dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kita, maka kita akan ada di hati Tuhan. Amin. Kalau saudara ada di hati Tuhan, Tuhan senang. Karena saudara mengasihi Dia. Saudara merespon kasih Tuhan dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan tadi. Amin. Saya percaya, orang yang kita cintai, kalau sudah senang saudara, karena merasa dicintai, maka apapun yang kita minta, apapun yang kita mau, Dia pasti memberikannya kepada kita. Betul? Terlebih-lebih lagi Tuhan, saudara. Kalau saudara mengasihi Tuhan, Tuhan sudah senang. Oh, haleluya. Apapun yang saudara inginkan. Kalau saudara sudah membuat Tuhan senang dengan cara saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati tadi, Tuhan senang. Apa yang saudara minta, Tuhan pasti akan berikan buat saudara yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Bagaimana kita bisa tahu orang itu mengasihi Tuhan atau tidak?
1 Yohanes 2 ayat 4 dan ayat 5. Saudara perhatikan. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, melalui ayat firman Tuhan ini kita dapat mengetahui siapakah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat pada firman Tuhan. Apa yang dia dengar dari firman Tuhan itu dia kerjakan, dia lakukan itu. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Tapi orang yang hanya mengaku mengasihi Tuhan tetapi tidak menuruti perintahnya, tidak taat alias kepala batu, itu hanya pengakuan sepihak. Firman Tuhan ini katakan, dia adalah seorang pendusta. Saudara, kalau kita mengaku mengenal Tuhan, sudah seharusnya saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang taat pada firman Tuhan. Di saat dia disakiti, dilukai, dianiaya, difitnah, dia tetap melakukan firman Tuhan. Dia tetap mengampuni. Dia tetap mengasihi. Dia tetap memberkati. Amin. Haleluya. Itulah ciri orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan firman Tuhan itu dengan segenap hatinya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu. Maka saudara akan mendapat berkat-berkat Tuhan. Karena saudara merespon cinta kepada Tuhan. Tuhan memberikan apa yang saudara butuhkan. Haleluya. Yang kedua saudara, nasihat Daud kepada kita semua. Supaya semua orang setia kepada Tuhan. Haleluya. Saudara perhatikan. Firman Tuhan dikatakan, Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Raja Daud mau menasihatkan kepada kita semua, supaya kita menjadi orang-orang yang setia mengikut Tuhan, setia melayani Tuhan. Amin. Jangan berubah setia karena tawaran dunia yang sifatnya hanya sementara. Ada berapa banyak orang yang dulunya Kristen, setia melayani, tetapi karena jodoh, karena pingin jabatan, supaya naik pangkat, karirnya mulus, akhirnya mereka berubah setia kepada imannya. Sama seperti Yudas. Mereka menjual iman mereka hanya karena memuaskan nafsunya. Saudara lihat Yudas. Setelah dia menjual Tuhan Yesus, pertanyaan saya, apakah dia menikmati hasil penjualan itu? Tidak, saudara. Dia malah merasa bersalah, tertuduh, dan akhirnya, saudara, dia melakukan bunuh diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjual imanmu hanya karena hal yang sementara. Saudara tidak akan menikmati hasil penjualan iman saudara. Saudara akan merasa tertuduh, merasa berdosa di dalam kehidupan saudara, sama seperti Yudas. Saudara tidak akan menikmati hasil penjualan iman saudara itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia. Jangan cuma gara-gara saudara diejek, kenapa belum menikah, akhirnya saudara putus asa dan menikah dengan orang yang tidak seiman. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia. Lebih baik saudara jomblo seumur hidup, tapi tetap bertahan, tetap setia kepada iman saudara, daripada saudara punya jodoh, punya karir bagus, berlimpah harta kekayaan dunia, tapi saudara menjual iman saudara, mati masuk neraka saudara. Raja Daud mau mengingatkan kita, supaya kita tetap setia kepada iman percaya kita kepada Tuhan. Amin.
Jangan seperti bunglon yang suka berubah karena keadaan, karena situasi, karena kondisi. Berubah-ubah, saudara. Jangan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Setialah mengikut Tuhan. Setialah melayani Tuhan. Setialah berjalan di jalan Tuhan. Setialah sampai Tuhan datang ke dunia ini. Di saat Tuhan datang ke dunia ini, Tuhan Yesus mencari orang-orang yang setia. Amin. Tuhan Yesus mendapati orang-orang yang setia, yang masih setia mengikut Tuhan walaupun masa-masa sulit. Masih setia melayani Tuhan, langsung Tuhan angkat naik ke surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia mengikut dan melayani Tuhan sampai akhir hayat kita. Amin. Setialah kepada Tuhan Yesus sampai Tuhan datang. Haleluya. Yang ketiga, jangan sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini katakan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak, berbuat sombong, tinggi hati, diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Daud dalam Mazmur ini mengingatkan kita semua dalam bentuk nasihat, supaya kita tidak sombong. Karena ketika kita sombong, kita akan mendapat murka Tuhan. Saya belajar begini, sekecil apapun yang kita kerjakan, surga mencatatnya. Amin. Kesombongan kita sekecil apapun itu, surga mencatatnya. Ketika kita mulai sombong, Tuhan akan menegur kita. Saya belajar begini, orang sombong itu adalah orang yang paling Tuhan benci. Saudara ingat kejatuhan Lucifer, itu karena apa? Dosa kesombongan. Artinya, Tuhan paling benci, Tuhan tidak suka pada orang yang sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan baru diberkati sedikit, sudah angkuh, sudah congkak, sudah sombong. Luar biasa. Saya menangkap pesan dari firman Tuhan ini begini. Orang sombong adalah orang yang mengandalkan kekuatan manusianya. Dia tidak ada waktu untuk Tuhan. Dia tidak mau melayani Tuhan. Dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Ketika ditegur firman Tuhan, dia tidak bertobat. Itu orang sombong. Dan orang sombong tinggal tunggu waktu. Cepat atau lambat akan dicampakkan, akan dipermalukan Tuhan. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak, diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Amin. Rendahkanlah dirimu, saudara, serendah mungkin di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan hati akan ditinggikan Tuhan. Sebaliknya mereka yang tinggi hati, yang sombong, mereka akan direndahkan, akan dipermalukan, cepat atau lambat. Contohnya banyak sekali di sekitar kita. Dulunya punya segalanya, tetapi sekarang tidak punya apa-apa. Dulu sombongnya luar biasa, sekarang dipermalukan. Saudara kalau nonton tinju, saudara, atau tarung bebas MMA, orang yang sombong, saudara, pasti kalah. Pasti dipermalukan, betul? Itu hukumnya. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Sebaliknya orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah angkat saudara tinggi, sudah dipromosikan, sudah diberkati, rezekinya ditambah-tambahkan Tuhan, tetap rendah hati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara pendengar, orang sombong itu selain mereka suka pamer, orang sombong secara rohani adalah orang yang tidak pernah cari Tuhan. Dia mengandalkan dirinya sendiri seperti tadi saya katakan. Dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah pergi ibadah. Itu orang sombong dalam tanda kutip. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sombong, walaupun mungkin saudara bukan orang kaya, tidak berpangkat, orang yang
sederhana, tapi karena saudara tidak pernah beribadah, pergi ke gereja, tidak pernah berdoa, saudara termasuk golongan orang sombong itu. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang rendah hati, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pangkat tinggi, mau dia punya jabatan, tapi kalau dia mencari Tuhan, dia pergi beribadah, itu orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati akan semakin diberkati. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita mau belajar hidup rendah hati. Yang keempat, nasihat Raja Daud kepada kita semua, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Ayat 25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Raja Daud mau menasihatkan saudara dan saya bahwa kita harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Kuat apanya? Kuat imannya, kuat ibadahnya, kuat doanya, dan ingat, kuat mental. Amin. Kalau kita belajar Raja Daud, dia sekalipun dia dikepung oleh musuh, tetapi Daud tetap kuat di dalam Tuhan. Dia tidak goyah, dia tidak tergiur dengan memakai cara-cara manusia, karena Daud kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Makanya dalam Mazmur Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Mazmur 23 ayat 4. Saudara yang dikasih Tuhan, ancaman, teror, tekanan, pergumulan tidak membuat Daud lemah, tidak membuat Daud goyah, tidak membuat Daud melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak. Justru Daud semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Apapun yang saudara alami saat ini, jangan melepas apa yang saudara pegang. Pergumulan mungkin melemahkan pegangan kita, tetapi firman Tuhan ini mau katakan, semakin kuatlah berpegang pada firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan bagi kita orang percaya. Haleluya. Semakin kuat imannya, semakin kuat ibadahnya, semakin kuat doanya. Itu yang harus kita pupuk terus di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan lemah, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima saudara, nasihat Raja Daud kepada kita semua, supaya saudara berharap kepada Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan ini katakan, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat ini, Raja Daud mau menasihatkan kita bahwa kita harus berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Amin. Karena kita akan kecewa kalau kita berharap kepada manusia. Makanya Raja Daud mau katakan bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya yang berharap kepadanya. Karena janji Tuhan, ya dan amin. Amin. Oleh karena itu saudara, berharaplah selalu kepada Tuhan. Haleluya. Kalau saat ini mungkin saudara sudah sering dikecewakan orang. Saudara sudah sangat-sangat berharap keluarga saudara dapat menolong saudara. Teman saudara dapat menolong saudara. Bos saudara dapat menolong saudara. Tapi hasilnya mengecewakan. Mereka tidak dapat diandalkan. Sehingga saudara menjadi kecewa. Saudara yang dikasih Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan baru. Amin. Kalau saat ini saudara mungkin sedang sakit dan dokter sudah mulai angkat tangan saudara. Karena sakit penyakit saudara begitu parah. Saudara masih ada harapan di dalam Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang percaya kepada mujizat Tuhan. Dia percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang akan melihat pertolongan Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Orang yang berharap kepada Tuhan akan menikmati janji-janji dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan berharap kepada manusia, karena saudara pasti akan kecewa. Berharaplah kepada Tuhan,
Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Amin. Hari ini kita belajar nasihat Daud kepada kita semua. Yang pertama, nasihat Daud supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Yang kedua, kita belajar nasihat Daud ini supaya kita menjadi orang-orang yang setiawan, yang setia mengikut Tuhan, yang setia melayani Tuhan. Amin. Nasihat yang ketiga, supaya kita rendah hati, jangan sombong. Yang keempat, supaya kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan yang kelima, supaya kita menjadi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, karena Tuhan selalu punya jalan keluar bagi kita. Dan di dalam Tuhan, saudara, kita ada pengharapan baru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa untuk semua pendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, masa muda mereka. Tuhan memberkati mereka yang sudah berumah tangga. Keluarga mereka diberkati. Suami istri diberkati. Orang tua dengan anak diberkati. Mereka yang saat ini sedang merindukan anak di tengah keluarga mereka, Tuhan memberkati suami istri, sehingga mereka mendapatkan kepastian dari Tuhan. Tuhan memberikan mereka keturunan dari rahim istri mereka. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang ada di rumah sakit, di ruang gawat darurat sekalipun. Kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus melawat mereka, menyembuhkan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan menyertai hidup mereka. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami. Pemerintah yang ada di dalamnya, Tuhan Yesus berkati. Dan seluruh rakyat Indonesia, semua dilawat kuasa Tuhan, dilawat kasih Tuhan. Sehingga kami akan melihat ada pertobatan besar terjadi di negeri kami tercinta Indonesia. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga. Tuhan memberkati. Bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati pembina, pengurus, dan seluruh anggota. Beri kami satu hati, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Berkati tim doa Petra Nasional dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan tanggal 30 Juli. Dalam rangka ucapan syukur, renungan pagi mengudara hari ke-1500. Tuhan memberkati semua yang sudah mensupport pelayanan ini. Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda. Berkat Tuhan, kesejahteraan, keberuntungan, kesuksesan mengalir, memenuhi dalam setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan Hotel Infinity Egg Jimbaran Bali. Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi setiap pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara pendengar yang setia, saya mau mengajak semua pendengar
untuk datang dalam ibadah KKR ucapan syukur audio renungan pagi mengudara tepatnya hari ke-1500 yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore, tempatnya di Infinity Egg Jimbaran, Bali. Saudara yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur itu harap mendaftarkan diri saudara, agar kami dapat mempersiapkan segalanya untuk acara tersebut. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati Tuhan, melalui pelayanan audio renungan ini saudara diberkati dan saudara mau mendukung, mensukseskan pelayanan ini supaya tetap eksis mengudara, memberkati banyak orang, saudara bisa mendukung mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Dengan demikian saudara ada di dalam bagian pemberitaan kabar baik sampai ke ujung bumi. Dukung terus pelayanan ini supaya jadi berkat dan menjangkau mereka yang belum terjangkau. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di seputaran Jakarta dan Bekasi, tanggal 10 Juli ini saya akan berkhotbah di GBI Gradasi. Alamat Jalan Boulevard Raya, Blok AA1 nomor 25, Grand Galaxy City, Bekasi, Jawa Barat. Saudara yang ada di seputaran itu, mari bersama-sama dengan saya dalam ibadah itu, dan saya percaya saudara akan mengalami Tuhan dalam ibadah dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Saudara yang ada di Bekasi dan seputarannya, sampai jumpa tanggal 10 Juli ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.